Lalu bagaimana sebenarnya peluang Indonesia di final leg kedua malam nanti di mata pengamat sepak bola? Bergabung bersama kami Tommy Welly, pengamat sepak bola tanah air. Selamat sore Bung Towel, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, sehat. Sehat selalu ya Bung Towel. Ini tentunya pecinta sepak bola tanah air sudah deg-degan untuk 1,5 jam mendatang, kurang lebih seperti itu. Kita akan menyaksikan final di leg kedua nanti malam. Yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai pengamat sepak bola, pengamatan Anda, Indonesia harus optimis atau realistis dengan performa yang sudah ada di leg pertama? Realistis. Realistis, artinya? Ya, karena leg pertama menunjukkan ada perbedaan kelas antara Indonesia dan Thailand. Secara kualitas ada perbedaan kelas, jadi memang kita harus realistis, tertinggal terlalu banyak. Saya memang secara sudut pandang sepak bola berpikir bahwa kalah dalam perkiraan lah. Tapi kurang lebih 1-0, 1-2 atau maksimal 0-2. Tapi ketinggalan 0-4 itu yang agak di luar perkiraan dan makin mempersulit situasi jika masih ingin ada harapan juara. Jadi pertanyaan tadi makanya saya bilang apakah pesimis atau realistis, ya realistis saja. Tapi kalau misalnya timnas Garuda, Bung Towel, nanti malam akan meningkatkan performa mereka dibanding leg pertama kemarin, kira-kira maksimal gol yang bisa diciptakan berapa kira-kira dalam 90 menit? Oleh timnas Indonesia maksudnya? Indonesia pastinya. Indonesia bisa bikin 2 gol sangat bagus. Ke gawang Thailand buat saya adalah luar biasa. Kalau bisa bikin 2 gol. Kenapa pertimbangannya? Sampai sejauh ini gawang Thailand itu baru kebobolan 1 gol. Satu-satunya gol di babak penyisihan oleh pemain Filipina. Di semifinal Vietnam pun nggak bisa bikin gol lawan Thailand. Jadi Thailand ini solid di semua lini lah kalau ukurannya Asia Tenggara AFF ini. Baik, 2 gol saja berarti sudah sangat luar biasa ya untuk permainan 90 menit nantinya. Tapi kalau kita melihat tadi Alexander Polking sudah menyatakan bahwa performa anak didiknya ini tidak akan diturunkan sedikit pun. Itu artinya kalau menurut Anda seperti apa? Mungkinkah performa timnas Garuda nantinya akan ditingkatkan seperti performa dari tim Gajah Putih, Bung? Kalau timnas Indonesia saya berharap memang meningkat karena waktu leg pertama final kemarin itu jauh di bawah standar penampilan terbaik mereka. Jadi kita nonton timnas Indonesia sejak penyisihan sampai semifinal, penampilan leg pertama di final kemarin agak anjlok, agak drop. Jadi jauh di bawah standar penampilan terbaiknya. Kenapa? Karena faktor kematangan, faktor pengalaman, faktor jam terbang, dan itu pertandingan final. Ternyata sangat mempengaruhi adik-adik kita di timnas Indonesia saat ini. Jadi di leg pertama memang banyak yang di bawah standar penampilannya. Jadi tentu kita berharap leg kedua adik-adik kita di timnas Indonesia nggak usah banyak mikirin yang 0-4 kemarin, main aja sebagus-bagusnya. Main semaksimal mungkin, main sebagus-bagusnya, tunjukin kemampuan terbaik, nikmati pertandingan final, nikmati lawan Thailand. Karena nggak setiap hari main di panggung final, nggak setiap hari kan. Baik, itu sudah sangat luar biasa ya masuk ke final untuk 6 kalinya di Piala AFF. Tapi Bung Towel, kalau tadi meskipun Alexander Polking tadi menyatakan bahwa anak-anaknya ini tidak akan menurunkan performanya. Sebenarnya kalau menurut Anda yang harus mereka lakukan ini Thailand tetap menyerang atau bertahan saja sebenarnya? Saya pikir Thailand sih akan menunjukkan keseimbangan saja karena posisinya kan sudah sangat leading, sudah sangat unggul. Jadi dia tentu tidak akan mengendurkan, tidak akan coba hilang konsentrasi, kan bagusnya begitu. Karena ini final 2 leg, maka yang harus dilakukan oleh Thailand dengan keunggulan seperti itu, mereka nggak boleh terlalu lengah, nggak boleh terlalu jumawa, nggak boleh terlalu over confidence gitu. Jadi menurut saya sih keseimbangan akan dilakukan oleh Thailand, baik dalam menyerang maupun bertahan, akan tetap fokus jaga konsentrasi. Mungkin mereka tidak akan segencar seperti kemarin. Sebetulnya pun kemarin di leg pertama, gol kedua, gol ketiga Thailand itu sangat efektif lewat serangan balik. Jadi kalau Indonesia pun mau habis-habisan menyerang, hati-hati serangan balik Thailand. Baik, Bung Towel, ini Egy dan Evan kemarin dimainkan di babak kedua. Ini kalau kita lihat
memang strategi dari Sintayong memang memasukkan pemain-pemain unggulan di babak kedua. Strategi ini menurut Anda strategi yang tepatkah atau seharusnya dimasukkan ke babak pertama sebenarnya? Jadi Sinteyong sudah menemukan ritme tim utama pertama itu sudah ada tanpa Evan Dimas. Itu adalah ritme starting line up 11 yang main pertama Sinteyong sudah menemukan dengan dua pivot yaitu Dewangga dan Rahmat Irianto dan kemudian akhirnya menggusur posisi Evan Dimas ke cadangan. Evan Dimas diharapkan bisa menjadi pengubah situasi atau pembeda di babak kedua bersama Egy yang datang belakangan. Datang belakangan itu datang bergabung dengan timnas belakangan. Jadi Egy dan Evan Dimas bagian dari strategi sebagai pengubah situasi pertandingan di babak kedua atau dalam pertandingan jalan. Jadi strategi pertandingan sepak bola bukan cuma harus di awal saja, tapi pergantian pemain pun adalah bagian dari strategi pertandingan sepak bola. Tapi Bung Toel, kemarin kita kebobolan di menit kedua. Strategi apa yang seharusnya diterapkan di babak awal oleh Indonesia? Lebih kepada bukan soal teknikal, lebih kepada soal kematangan, pengalaman, dan bagaimana mereka menghadapi pertandingan final. Jadi kayak belum siap, lack of concentration, seperti melongo, seperti melihat pergerakan, bukan melongo seperti orang melamun ya, maksud saya jangan diterjemahkan dengan salah. Maksudnya seperti nonton pergerakan pemain Thailand gitu loh. Jadi watching the ball aja, lalu bola didorong ke Canatip dan Canatip bisa selesaikan bola itu menjadi sebuah gol tepat dan itu agak menggoyangkan mentalitas para pemain. Nah, Bung Toel, ini yang selalu dan sampai sekarang masih menjadi sorotan. Banyak pengamat bola dadakan yang menyatakan bahwa tidak penting strategi atau skema seperti apa. Yang paling penting ada psikologi dari para pemain. Kalau menurut Anda untuk meningkatkan dan paling tidak mempertahankan psikologi yang mental juara begitu, apa yang harus dilakukan oleh Timnas? Ya kalau kelompok usia oke lah ya. Kalau timnas kelompok usia psikolog penting. Tapi kalau timnas senior, saya pikir Sinteyong dengan staf kepelatihannya cukup. Hanya problem sekarang, membangkitkan pemain secara mentalitas setelah kalah telak 0-4 nggak gampang. Kalau dalam 2 hari kemarin recovery mentalnya bagus, secara fisikal juga balik lagi, maka semoga malam ini kita melihat penampilan yang lebih menggairahkan. Penampilan terbaik aja lah, nggak perlu nuntut harus ngejar 4-0 atau apa. Membahagiakan ini aja publik bola, karena publik bola kita satu mengapresiasi perjuangan timnas dari penyisihan hingga final, tapi juga publik bola nasional juga paham ada perbedaan kualitas antara pemain Thailand dengan Indonesia, gitu loh. Bung, karena kalau jam terbang kan nggak bisa dibeli, Fandi. Baik. Jam terbang itu harus dilakoni. Baik, jam terbang harus dilakoni. Memang pengalaman juga tidak berbohong. Bung Toel, kalau kita membaca permainan Thailand di leg pertama kemarin, kalau Anda lihat, apakah ada celah dari permainan Thailand yang bisa dimasuki oleh timnas Garuda untuk mencetak gol paling tidak? Begini, yang hebatnya Thailand tahu kelebihan timnas kita adalah back kiri kanan kita ofensif, agresif. Yaitu Asnawi di kanan dan Pratama Arhan di kiri. Tapi Pratama kan kemarin nggak main. Mereka taruh sayap-sayap yang juga sangat kuat di situ. Supaya head to head. Contoh Asnawi dihadapkan dengan Bodin Pala yang sebetulnya di semifinal nggak main. Di penyisihan juga nggak reguler main. Tapi ini anak punya kemampuan individu bagus. Dribbling bagus, satu lawan satu bagus. Yang cetak gol keempat Thailand. Artinya apa? Kemampuan yang bagus dari pemain Thailand itu sengaja didorong untuk head to head dengan Asnawi sehingga kemampuan Asnawi support menyerangnya agak terhambat gitu. Jadi kalau lihat celah apa ya celah? Kalau mau main terobos lewat tengah aja kombinasi. Artinya gini, percaya diri, saya sok tahu jadi pelatih lah ya. Maksudnya saya lihat bek kiri bek kanan Thailand kan kuat, solid. Jadi kalau mau terobos lewat area sayap sepertinya agak ketat. Tapi kalau mau langsung masuk ke area tengah, tapi kombinasi 1-2-nya bagus, killer pass-nya bagus. Sayangnya di leg pertama nggak ada killer pass dari pemain-pemain Indonesia.
Mhm. Killer pass itu adalah umpan terobosan yang mematikan semua pemain lawan dan kemudian bisa diambil oleh pemain kita gitu loh. Baik, Bung Toel, lagi-lagi masih masalah Ya, mental dari pemain kita. Kita tahu Thailand ini sudah 5 kali juara AFF dan kalau juara memang malam ya. nanti ini juara ke-6 untuk mereka. Sebenarnya akumulasi juara ini, jumlah menjadi juara ini, apakah juga berpengaruh pada mental timnas kita melihat bahwa tim yang dihadapi memang tim juara begitu? Ya, karena satu tim ini kan generasi baru timnas Indonesia ya, generasi yang dibangun oleh era Sinteyong. Kalau kita bicara peninggalan fase terakhir yang pernah ke final aja cuma tinggal Farudin dan Evan Dimas. Farudin Evan Dimas main di final AFF 2016, kalah dari Thailand juga. Yang lainnya kan generasi 20-an awal yang kalau kita hitung penampilan bersama timnas, caps-nya masih di bawah 10 rata-rata di timnas senior. Nah ini yang membedakan, karena final itu kan pasti pertandingan yang berbeda dengan pertandingan biasa. Sebaliknya Thailand, pola sudah biasa masuk di panggung final. Tanatif itu kan juara 2014-2016, Tanatif, Narobadin, Tiraton, Sarahyoyen, Terasil Dangda. Itu semua generasi yang usianya masih usia matang, 28 tahun, 29. Dan mereka sudah mengoleksi juara bersama Thailand di ajang ini. Mhm. Baik, baik. Di Sudah beberapa. ajang ini apa ya, halaman bermain mereka lah gitu, sudah sesuatu yang sudah akrab, tidak asing buat mereka. Sementara bagi mayoritas pemain kita, ya pasti ada gemeter-gemeternya juga lah. Tidak bisa dipungkiri Thailand Karena sudah cuma beberapa Evan kali Dimas dan juara. Farudin Baik, baik, yang Bung pernah Toel. ke final. Baik, Bung Toel, terakhir dengan statement Anda bahwa malam ini kita harus realistis. Skor menurut Anda nanti malam berapa, Bung? Prediksi? Saya mau penampilan timnas jauh lebih baik, seperti penampilan terbaik mereka, mengeluarkan kemampuan terbaik, main yang enak saja. Saya berharap draw atau memprediksikan draw. Baik, baik. Kita tunggu sama-sama seperti apa. 1-1, 2-2 maksimal. Baik, 2-2 maksimal. Yang penting kita doakan juga dan kita dukung terus timnas Indonesia malam nanti. Kita akan sama-sama tunggu hasilnya apresiasi. seperti apa. Ini tim potensial yang punya prospek, hanya memang belum sepenuhnya matang. Baik, baik. Tetap kita doakan untuk timnas Garuda malam ini. Terima kasih Bung Toel sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Fandi. Terima kasih, Bung.